Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya. Masih ingat siapa? Ya, Ustazah Diah Krisdayanti. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita akan membahas tentang salah satu jenis karya sastra. Kira-kira kalau ada kata karya sastra nih, apa yang muncul di benak kalian? Mungkin puisi? Mungkin drama? Mungkin cerpen? Novel? Atau dongeng? Oke, kali ini kita akan membahas tentang salah satu karya sastra yang berbentuk prosa. Prosa bisa diartikan sebagai bentuk karangan bebas. Ya. Nah, karya sastra yang kita bahas kali ini adalah hikayat. Oke, sebelumnya Ustazah punya pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan hikayat? Untuk lebih memahami hikayat, silakan kalian perhatikan dulu contoh kutipan hikayat dari Ustazah. Setelah itu kita akan bahas apa ciri-cirinya dan apa saja nilai-nilai di dalam teks hikayat. Oke, silakan perhatikan kutipan hikayat dari Ustazah. Tersebut cerita seorang raja yang terlalu besar kerajaannya. Saiful Muluk namanya. Ajem Saukat nama kerajaannya. Adapun raja ini telah berkawin dengan Putri Sukandarum. Tetapi, oleh karena permaisurinya tidak beranak, ia berkawin dengan Putri Sukanda Baying-Bayang. Hatta berapa lamanya, Putri Sukanda Bayang-Bayang pun beranak kembar yang diberi nama Makdam dan Makdim. Permaisuri takut kehilangan kasih sayang raja sama sekali. Permaisuri takut kehilangan kasih sayang raja sama sekali. Lalu ia berdoa meminta anak. Doanya pun dikabulkan. Hatta berapa lama, ia pun beranaklah seorang anak laki-laki yang terlalu baik rupanya. Anak itu ialah Jaya Lengkara. Adapun semasa Jaya Lengkara jadi itu, negeri pun terlalu makmur. Makanan murah dan banyak pedagang yang datang pergi. Segala ahli nujum, hulu balang, dan rakyat sekalian juga mengucap syukur kepada Allah. Kemudian, raja menyuruh anaknya yang lain, Makdam dan Makdim, pergi bertanyakan nasib Jaya Lengkara pada seorang kadi. Kadi itu meramalkan bahwa Jaya Lengkara akan menjadi raja besar dan segala raja-raja besar tiada yang dapat melawannya. Dan segala margastua juga tunduk kepadanya dengan khidmat. Mendengar ramalan yang demikian, Makdan dan Makdim menjadi semakin sakit hati. Mereka berdusta kepada ayahanda mereka dengan mengatakan kalau Jaya Lengkara akan musnah bagi negaranya. Oke, sudah diperhatikan? Kira-kira bagaimana bahasanya? Kira-kira bagaimana ceritanya? Seputar apakah ceritanya? Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, hikayat merupakan karya sastra berbentuk prosa yang bercerita tentang keluarga istana, bangsawan, atau orang-orang ternama yang di dalamnya juga terdapat keanehan-keanehan, kemustahilan, dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Nah, kalau begitu, nanti silakan kalian isi form di Google Classroom, kemudian coba kalian simpulkan apa saja ciri-ciri dari teks hikayat. Nah, kalau gitu kita lanjut ke nilai-nilai terlebih dahulu. Nilai-nilai di dalam teks hikayat seperti halnya di karya sastra yang lain, seperti halnya di prosa-prosa yang lain, ada nilai sosial, nilai moral, nilai agama, kemudian ada nilai pendidikan, dan ada nilai budaya.
Oke, sekarang kita cek apa yang dimaksud dengan nilai moral. Nilai moral di dalam kasih hikayat itu berkaitan dengan baik buruknya sesuatu, baik buruknya tingkah laku gitu. Jadi apakah seseorang ini bermoral di dalam masyarakat atau tidak? Ya, misalkan saja tadi diceritakan tentang seorang saudara yang ingin memfitnah saudaranya. Berarti masuk ke nilai apa tuh? Nilai moral atau nilai sosial? Oke. Iya, masuk ke nilai moral karena berkaitan dengan benar dan tidaknya sesuatu gitu ya. Berkaitan dengan norma, berkaitan dengan baik tidaknya perbuatan gitu. Kemudian selanjutnya yaitu nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan hubungan kita di dalam masyarakat. Bagaimana hubungan seseorang di dalam kemasyarakatannya gitu. Misalnya saja ada seorang putri yang selalu membantu masyarakatnya di dalam menjalani kehidupan mereka. Misalkan seorang putri yang dermawan, seorang putri yang selalu menolong masyarakat. Nah, berarti nilai sosialnya baik. Nah, nilai sosial adalah apa tadi? Ya, nilai yang berkaitan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Kemudian nilai religi atau nilai agama. Sudah pasti hubungannya adalah hablum minallah. Nah, kalau tadi kita bicara tentang nilai sosial, sekarang yang hubungannya dengan masyarakat, kita belajar nilai religi yang hubungannya dengan Allah atau Sang Pencipta. Contohnya, seorang putri berdoa agar memohon segera akan mendapatkan seorang anak. Atau seorang putri berdoa agar penyakit kudis yang dideritanya segera sembuh. Nah, berdoa itu menjadi salah satu nilai-nilai religi gitu. Misalkan ada kutipan cerita seperti itu. Kemudian nilai pendidikan adalah nilai-nilai yang ada hubungannya dengan unsur pendidikan atau terdapat nilai-nilai yang dapat kita petik hikmahnya seperti itu. Nah, nilai budaya ini adalah nilai yang berkaitan dengan budaya yang terjadi di masyarakat setempat gitu. Nah, misalkan saja dalam suatu cerita dikisahkan tentang kebiasaan di sebuah kerajaan ketika punya anak perempuan atau punya anak laki-laki, mereka akan menyembelih seekor domba misalnya. Nah, itu menjadi contoh dari nilai budaya yang terdapat di dalam teks cerita hikayat itu. Oke, setelah ini silakan kalian amati video cerita hikayat yang akan Ustazah bagi ke kalian, dan silakan kalian temukan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya. Oke? Kalau begitu Ustazah akhiri. Sekian penjelasan dari Ustazah. Silakan nanti kalau ada yang tidak jelas, kita akan melakukan forum tanya jawab di dalam classroom. Begitu. Sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indrapura. Indrapura adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini sangat kaya dengan bahan mentah sehinggakan seluruh pendagang di seluruh dunia datang untuk berdagang. Dengan itu, apabila penduduk negara itu sudah kaya, mereka mula lupa diri dan pada saat itulah dugaan menimpa. Pada suatu malam, terdapat satu tiupan angin yang kencang datang ke negara tersebut dan masuk ke mulut setiap penduduk negara tersebut.
Panasnya. Nasib baik bunga cengkeh yang jatuh. Ampun tuanku, Hajat Patik datang kemari untuk memberitahu yang Patik sudah jumpa penawar untuk menghilangkan bau mulut yang busuk. Hah? Betul ke? Betul tuanku, bau mulut hamba lah menjadi bukti yang bunga cengkeh ini menghilangkan bau mulut. Mulut dia memang berbau wangi. Tapi beta tidak percaya si miskin ini. Beta ada satu cadangan. Kamu, pergi cuba bunga cengkeh tersebut. Baik, tuanku. Selepas bendahara mencuba bunga cengkeh tersebut, bau mulutnya terus hilang. Dan dari situlah penamat bagi penyakit bau mulut di negara Indrapura. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء